Di video sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana kesehatan mental dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kemampuan menyadari adanya emotions, terutama negative emotions pada diri kita sendiri, termasuk juga pada orang lain. Contoh kesehatan mental yang terganggu juga digambarkan di video sebelumnya. Sedangkan video ini membahas bagaimana emotions diproses di otak kita, yaitu oleh satu bagian kecil yang disebut dengan amigdala. Amigdala adalah satu bagian penting di otak yang bertugas memproses emotions. Amigdala berinteraksi dengan beberapa bagian lain di otak, terutama prefrontal cortex. Sedangkan emotions, terutama negative emotions, terpicu oleh dua penyebab, yaitu 1. Peristiwa di luar diri Anda, dan 2. Pikiran Anda sendiri. Peristiwa di luar diri Anda itu misalnya saat ada situasi mengancam. Contohnya ada kendaraan melaju kencang ke arah Anda, maka amigdala mengirim sinyal ke prefrontal cortex dan hypothalamus secara seketika. Sebelum sinyal sampai di prefrontal cortex dan diproses, sinyal itu sudah sampai seketika di hypothalamus dan memicu keluarnya adrenalin dan stress hormones yang membuat tubuh Anda mampu meloncat seketika dan penuh tenaga. Padahal informasi itu belum diproses sama sekali oleh prefrontal cortex. Jantung dan paru telah bekerja cepat untuk memompa oksigen ke seluruh otot, tekanan darah meninggi, gula darah meningkat, sistem pencernaan berhenti. Demikian juga imun sistem untuk menghemat energi. Semua itu terjadi tanpa melibatkan prefrontal cortex, yang artinya tidak ada pertimbangan yang rasional sama sekali kecuali bereaksi cepat sekali. Situasi itu disebut stres. Lalu pikiran Anda sendiri juga memicu negative emotion. Riset menunjukkan separuh dari waktu Anda ternyata digunakan untuk mind wandering, atau pikiran yang berkelana memikirkan apa saja termasuk masa lalu dan masa depan. Sayangnya menurut beberapa riset, pikiran Anda lebih banyak memikirkan hal yang negatif, sehingga menyebabkan amigdala lebih aktif memproses negative emotions. Pikiran negatif itu memicu stres, sama seperti stres yang dipicu oleh peristiwa negatif di luar diri Anda yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika ada banyak pikiran negatif, maka itu artinya stres lebih sering terjadi atau berulang-ulang dan untuk waktu yang lama. Itu disebut chronic stress. Berikut ini adalah contoh pikiran negatif yang bisa muncul. 1. Saat menyiapkan presentasi atau ujian seminggu mendatang. 2. Saat berada di kemacetan lalu lintas padahal Anda sedang menuju pertemuan penting yang tidak boleh terlambat, dan lain-lain. Di video berikutnya akan dibahas bagaimana chronic stress menghancurkan kesehatan mental Anda, juga fungsi kognitif Anda, serta kesehatan tubuh Anda.